Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa soal resume FR P3K Bidan. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, kita masuk ke soal pertama. Seorang perempuan berusia 28 tahun G3P2A0, usia kehamilan 29 minggu, datang ke puskesmas. Hasil anamnesis sering pusing, bengkak di kaki, tidak ada riwayat hipertensi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100, nadi 84, suhu 36,8, pernapasan 22 kali per menit, tidak ada udem pada wajah, TFU 3 jari di atas pusat, pada fundus teraba bokong, punggung kanan, DJJ 131 kali per menit, udem pada kaki, protein urin negatif. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Hipertensi gestasional, B. Hipertensi akut, C. Hipertensi kronis, D. Preeklamsi ringan, E. Preeklamsi sedang. Nah, yang mana nih teman-teman kira-kira jawabannya? Baik, kita bahas bersama. Jadi kata kunci pada soal ini adalah ibunya mengeluh sering pusing, kemudian bengkak pada kaki, tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada udem di wajah, namun udem di kedua tungkai, kemudian protein urin negatif dan tensinya 150/100. Jadi bila ada kasus yang seperti ini merupakan kasus hipertensi gestasional ya, dimana kita lihat hipertensi gestasional itu adalah hipertensi yang muncul saat kehamilan di atas usia kehamilan 20 minggu dengan tanpa protein urin. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, hipertensi gestasional. Nah, bagaimana dengan hipertensi akut, hipertensi kronis, preeklamsi ringan, dan preeklamsi sedang? Nah, ini dia ada tabelnya yang bisa memudahkan kita membedakan hipertensi kronik, gestasional, preeklamsi dengan PEB serta eklamsi. Dikatakan hipertensi kronik bila hipertensi tanpa protein urin yang timbul dari sebelum kehamilan dan sebelum usia kehamilan 20 minggu dan menetap setelah persalinan. Jadi bedanya hipertensi kronik dengan hipertensi gestasional itu dari usia kehamilannya ya teman-teman. Usia kehamilannya jika sebelum 20 minggu ditemukan hipertensi, maka dikatakan hipertensi kronik. Dan jika di atas 20 minggu maka dikatakan dengan hipertensi gestasional. Ini masing-masing tanpa protein urin ya teman-teman. Nah, jika dikatakan preeklamsi jika hipertensi yang terjadi setelah kehamilan 20 minggu dan disertai dengan protein urin. Dan preeklamsi akan menghilang setelah persalinan. Nah, tabel selanjutnya ini ada definisi preeklamsi yang dulu dikenal dengan preeklamsi ringan, PEB, superimposed preeklamsi pada hipertensi kronik, dan eklamsi. Nah, apa bedanya teman-teman? Dikatakan preeklamsi jika tekanan darah lebih atau sama dengan 140/90 atau di bawah 160/110 pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu disertai dengan protein urin +1. Jadi misalnya teman-teman, tekanan darah 150/100 itu sudah masuk preeklamsi ya teman-teman. Nah, selanjutnya preeklamsi berat atau PEB. Dikatakan PEB jika tekanan darah lebih dari 160/110 pada usia kehamilan 20 minggu dan protein urin lebih atau sama dengan +2 dan disertai dengan keterlibatan organ lain atau keluhan lain, misalnya sakit kepala, penglihatan kabur, pertumbuhan janin terlambat, dan nyeri abdomen kuadran kanan atas. Jadi itu yang paling umum ya teman-teman, keluhan untuk kasus PEB. Nah, selanjutnya bagaimana dengan superimposed preeklamsi pada hipertensi kronik? Nah, ini definisinya. Hipertensi kronik yaitu protein urin positif 1 atau lebih dan pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, atau awalnya memiliki gejala hipertensi kronik namun pada usia kehamilan di atas 20 minggu protein urin menjadi positif dan menunjukkan gejala preeklamsi lainnya.
Jadi superimpos preeklamsi itu bisa dikatakan lanjutan dari hipertensi kronik, di mana tekanan darahnya sudah tinggi dari kurang dari 20 minggu usia kehamilan, namun setelah lebih dari 20 minggu usia kehamilan bertambah dengan protein urinnya yang positif, entah positif 1 atau positif 2, dan menunjukkan gejala preeklamsi lainnya. Nah, bagaimana dengan eklamsi? Seperti yang kita ketahui bahwa eklamsi itu preeklamsia berat tambah kejang. Jadi, kita baca dulu di sini definisinya. Eklamsi itu adalah kejang umum atau koma. Ada tanda dan gejala preeklamsi, tidak ada kemungkinan penyebab lain, misalnya epilepsi, perdarahan subarachnoid, atau meningitis. Nah, jadi sampai di sini sudah bisa ya teman-teman dibedakan yang mana itu hipertensi gestasional, hipertensi kronis, yang mana itu preeklamsi, PEB, atau preeklamsi superimpos dan eklamsi. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 31 tahun datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Hasil anamnesis, tidak datang haid sudah 2 bulan, mengeluh sakit perut bagian bawah dan mengeluarkan darah bercak berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan belum ada pembukaan serviks, nyeri goyang porsio, dan planotes positif. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Kehamilan ektopik terganggu. B. Abortus imminens. C. Abortus incipiens. D. Abortus provocatus. E. Abortus incomplete. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Nah, tidak jarang juga pada soal yang seperti ini kita bisa saja terkecoh ya teman-teman. Bisa saja kita memilih abortus, padahal ini sebenarnya kasus kehamilan ektopik terganggu. Nah, kita lihat kata kuncinya. Kata kunci yang paling menonjol di sini adalah adanya nyeri goyang porsio. Jika ada kasus yang seperti ini, maka langsung saja kita beri diagnosa kehamilan ektopik terganggu. Baik, kita lihat pembahasan. Kata kunci pada kasus ini adalah tidak datang haid selama 2 bulan, sakit perut bagian bawah, bercak darah berwarna coklat tua, belum ada pembukaan serviks, dan nyeri goyang porsio, serta planotes positif. Nah, kehamilan ektopik terganggu atau KET merupakan kehamilan yang berbahaya karena tempat implantasinya tidak memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang mencapai aterem. Anamnesis tentang trias KET adalah amenore, terdapat rasa nyeri mendadak pada seluruh abdomen, perdarahan per vaginam, kemudian pada pemeriksaan khusus melalui vagina terdapat nyeri goyang porsio pada pemeriksaan serviks. Jadi dari tanda-tanda yang dialami klien terdapat tanda nyeri goyang porsio yang merupakan salah satu gejala tanda khas KET. Jadi jawaban yang tepat adalah KET. Nah, kita bahas tentang abortus. Dikatakan abortus jika terjadi pada usia kehamilan kurang dari 22 minggu usia kehamilan. Itu menurut WHO ya teman-teman. Namun ada beberapa sumber lain yang mengatakan abortus itu jika terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Nah, ini ada tabel yang bisa memudahkan kita untuk membedakan jenis-jenis abortus. Nah, kita lihat di sini abortus imminens dengan abortus incipiens. TFU-nya sama-sama sesuai usia kehamilan. Jadi, kita bisa lihat perbedaannya di perdarahannya. Abortus imminens sedikit, sedangkan abortus incipiens sedang menuju banyak. Nyerinya juga imminens sedang, sedangkan abortus incipiens sedang menuju hebat. Kemudian kita lihat serviksnya. Jika masih tertutup, maka itu ciri abortus imminens. Namun jika sudah terbuka, itu adalah ciri abortus incipiens. Adapun gejala khasnya yaitu masing-masing tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi, jadi belum ada pengeluaran jaringan. Selanjutnya, abortus incomplete dengan komplit. Gejala khasnya yang paling bisa kita lihat itu jika ada pengeluaran sebagian jaringan konsepsi, itu dinamakan abortus incomplete. Sedangkan jika sudah keluar semua jaringan konsepsinya, maka dikatakan abortus komplit. Kita lihat TFU-nya. TFU-nya ini sama-sama lebih kecil dari usia kehamilan. Yang
berbeda di serviksnya. Jika incomplete masih terbuka, namun kalau abortus komplit serviksnya sudah tertutup. Nah, bagaimana dengan missed abortion? Jika missed abortion, TFU-nya sama, lebih kecil dari usia kehamilan, tidak ada perdarahan, tidak ada nyeri perut, serviksnya tertutup, namun DJJ-nya sudah tidak ada, artinya janin telah mati. Tapi tidak ada pengeluaran konsepsi, tidak ada ekspulsi, teman-teman. Jadi itu ya perbedaannya. Nah, sekian dulu teman-teman, sedikit tips dari saya bahwa untuk menghemat waktu menjawab soal, bacalah terlebih dahulu pertanyaan dari soal tersebut, kemudian lihat sekilas opsi jawabannya, dan kembali melihat kata kunci dari soal tersebut. Semangat teman-teman belajarnya, semoga dilancarkan dan mendapatkan nilai hasil ujian terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, sampai di sini. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dilancarkan ujiannya dengan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum.